Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi ikhtiyaril ilmi, nerangake ing dalam memilih ilmu. Jadi ada ilmunya, milih ilmu tuh ada ilmunya. Wal ustadzi, lan milih guru. Wasyariki, lan milih batur, memilih teman. Wasabati, lan netepi alaihi ing atase ilmu. Yang bagi sebaiknya li talibil ilmi kaduwe santri opo ayakhtaro memilih sopo talibil ilm min kulli ilmin, saking saben-saben ilmu, ahsanahu ing luwih bagus-baguse ilmu. Sebaiknya seorang santri kalau mau belajar pilih ilmu yang terbaik, gitu ya. Nah, kita nggak paham yang terbaik itu apa. Wama lan ilmu yahtaju kang butuh sopo talib ilaihi maring ilmu fi amri dinihi ing dalem urusan agamane talib fil hali ing dalem sak nalika. Satu, cari ilmu yang paling baik. Kedua, cari ilmu yang dibutuhkan oleh kita setiap saat dalam urusan agama. Apa itu? Wudu, sholat, itu kan. Akhlak, kalau akhlak mah berarti ilmu yang nggak pernah. Akhlak itu ilmu yang nggak pernah habis. Sampai kapan aja akhlak itu adalah ilmu yang akan selalu harus dipelajari meskipun kita sudah tua atau sudah sepuh. Jadi sekarang wajib nggak belajar ilmu akhlak? Wajib. Ilmu sholat? Wajib. Ilmu nikah? Wajib. Tidak. Engkau mau nikah sekarang? Tidak. Ilmu haji? Tidak. Kenapa orang kita belum ada rencana haji? Nah, kalau Mbak Fitri wajib karena ada rencana. Akhlak wajib, tauhid wajib, gitu. Jadi pilih ilmu. Kalau milih ilmu semuanya anak TK saya manasik haji yang ngapain? Nggak perlu. Terus kolam renang aja anak TK mah. Gak usah manasik haji. Nah, sekarang kita kebalik, milih ilmunya hitung-hitungan dulu, tauhid belum ada, IPS dulu, akhlak belum ada, fisika dulu, adab belum punya. Nah, itu salah tuh. Makanya secara akademis mereka hebat, tapi secara moralitas mereka hilang. Karena cara milih ilmunya yang dipelajari salah. Tumama nuli ilmu yuhtaju kang den butuhake opo ilaihi marang ma fil ma'ali ing dalem zaman arep. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ilmu-ilmu yang paling baik, lalu ilmu yang kita butuhkan sekarang dan ilmu yang kita butuhkan nanti.
termasuk nikah, termasuk faraid, termasuk sosial, termasuk gitu. Wa yuqaddimu lan dinginake sapa santri ilmat tauhid ing ilmu tauhid. Wa ya'rifu lan ngawarwi sapa santri Allah ing Gusti Allah taala bidalili kelawan dalil. Allah itu wujud atau adam? Dalilnya mana? Kamu belajar tauhid. Mana dalilnya? Oh, itu bukan dalil, kerset itu. Siapa yang nanya asal dalil kok kerset? Emang kerset dalil? Kalau debat sama orang nanti keluarin kerset saya nih. Orang nggak butuh kerset, butuhnya dalil. Fa inna imanal muqallidi krana satuhune imane wong kang taklid wa ing kana lan senajan ana apa iman iku sahihan sahih indana ing dalem mungguhe kita lakin yakunu tetapine ana op sapa muqallid iku isman dosa. Bitarkil istidlali kelawan ninggalake mencari dalil. Wa yakhtaro lan memilih sopo tolib al-atiqo ing ilmu kuna, ilmu lawas. Dunal muhaddatsati ing dalem sakliyane ilmu-ilmu anyar. Qalu ngendika sapa para ulama alaikum wajib ing atase sira kabeh bil atiki kelawan ilmu kuna. Wa iyyakum lan ngadoya sira kabeh wal muhaddatsati lan pira-pira ilmu anyar. Wa iyyaka lan bedya sira. Jadi yang harus diketahui adalah ilmu tauhid dulu. Harus didahulukan tuh ilmu tauhid, ilmu di mana kita harus kenal sama Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, kalau kita nggak kenal Allah sekarang, bingung hidup kita. Makanya kamu itu hidupnya bingung. Kenapa? Karena tauhidnya lemah. Karena tauhidnya kamu kan tauhid muqallid, tauhidnya ikutan, ya ikut-ikutan kan. Kenapa? Bitarkil istidlal, kamu nggak tahu dalilnya Allah itu ada. Jadi Allah itu wujud apa? Wujud atau adam? Wujud. Dalilnya mana? Coba ada nggak yang bisa? Dalilnya mana Allah itu ada? Banyak banget itu ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak tahu. Qul huwallahu ahad. Itu dalilnya. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Ya Allah itu Tuhan alam semesta. Kalau Allahnya nggak ada gimana? Gitu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa atau satu. Allah tuh ada nggak ada. Nah, fa inna imanal muqallid, imannya orang yang ikut-ikutan meskipun menurut saya benar, tetapi dia berdosa. Jadi kamu dosa semuanya gara-gara tidak tahu Allah itu ada. Ngerti gitu ya? Yang ikut-ikutan abis ya.
muqallidan bi'abaihi fil iman, ya, ikut-ikutan sama orang tuanya iman, kita iman, orang tuanya Islam, kita Islam. Enggak, sekarang dirubah. Saya iman dengan sendirinya, Allah itu ada. Bukti Allah itu ada itu ya banyak, tapi kamu harus belajar ya, pembuktian Allah itu ada. Kita nggak lihat, tapi Allah itu ada. Coba orang-orang ateis akan bertanya sama kamu kayak gini, coba buktiin kalau Tuhan kamu ada. Coba kamu gimana? Belajar coba. Jawabnya tuh gimana? Ya adalah, menurut saya nggak bisa. Buktiin, secara empiris buktiin. Allah itu ada. Mata kita nggak lihat. Sebenarnya dalam fisika juga ada sudah. Begini nih, salah satu yang menyebabkan Abi yakin adanya Allah itu, segala sesuatu yang alami itu non presisi. Tahu presisi nggak? Presisi itu sesuatu, ini presisi nih, gelas itu presisi. Ukurannya pas, maksudnya tuh terukir dengan baik dan apa presisi. Ini namanya presisi. Kita kotak apa ada ukurannya, baju presisi, peci presisi. Pohon nggak presisi, batu nggak presisi, karena ukurannya begitu sih, nonjol begitu. Batu juga nggak presisi. Paham nggak maksudnya? Bedakan antara presisi dan tidak. Pokoknya presisi itu segala sesuatu yang diukur, dibuat oleh manusia rapih. Nah, rapih itu presisi namanya. Ini gelasnya rapih, tutup rapih nggak? Rapih. Presisi namanya. Ada lubangnya di tengah. Pas kamu ukur berapa senti-sentinya juga pas. Jam tangan presisi. Setiap buatan orang tuh presisi rata-rata. Tapi alam semesta rata-rata nggak presisi. Kamu lihat gunung yang ininya nonjol, benjol, yang ininya enggak. Yang ininya bukit tinggi itu nggak presisi. Jadi segala sesuatu yang alami itu emang nggak presisi. Tapi segala sesuatu bentukan manusia itu presisi. Apakah benar alam itu nggak presisi? Ternyata alam presisi. Manusia itu presisi banget. Kamu pernah nggak lihat orang telinganya satu? Telinganya pasti dua, tangannya dua, jarinya 5, di sini ada kerut-kerutannya. Kok ini kayak ukuran-ukuran orangnya? Ada bibirnya, ada ininya, ada alisnya, ada ininya, ada ini. Terus menopang satu dengan yang lain, manfaat satu dengan yang lain. Ada tempat masuk, ada tempat. Bayangin, ada tempat masuk tapi nggak ada tempat keluar. Kalau bisa kebayangin nggak gitu? Udah mati dari dulu kamu udah. Kebanyakan pijak itu tuh. Presisi nih, rambut sampai presisi, muka sampai presisi. Kamu bercermin begini, ngebalik pun di mirror kacanya begitu juga mukanya. Nah, itu ya dulu nunjukin bahwa ada yang mengukur kita sebenarnya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kayasha. Huwallazi. Dia, nah pakai dalil nih begini namanya nih. Huwa, dia yaitu Allah. Allazi yang yusawwiru, yang menggambar kalian semua fil arhami, di rahim-rahim, kaifa, sesuai dengan yasha, yang Allah kehendaki. Dia Allah yang menggambar kalian sesuai dengan yang dikehendaki. Yang mancung, yang pesek, yang hitam, yang putih, yang gondrong, ya berintik, ya lurus, ya tinggi, itu semua diukir sama Allah. Yang putih, yang hitam, Allah yang apa? Yang ukir gitu tuh. Tapi sejelek-jeleknya manusia presisi. Dan manusia yang paling jelek, anggap sajalah orang Mongol atau orang yang badannya itu memang cebol, umurnya 50 tahun tapi tingginya segini nih. Tingginya segini nih, cebol kan. Tetap presisi kok.
Pantas kelihatannya tuh manusia. Tangannya 2, kakinya 2, dubur di belakang, di bawah. Ada nggak orang duburnya di kepala nih? Ya karena presisi emang di sini semua. Lalu tempat kotoran dibuangnya di bawah. Enggak gini nih, enggak kita makan dari bawah keluar gitu. Pas banget kan artinya. Kemuliaan, kehormatan tuh ada di sini. Lalu dengan wajah yang berbeda-beda, suara yang berbeda-beda, itu menunjukkan sebenarnya ada yang nyiptain kita loh. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil absar. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit, wal ardi dan bumi, la ayatin, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Itu pun berlaku liulil absar, bagi orang-orang yang mikir, punya penglihatan, liulil albab, bagi orang-orang yang punya otak bagus. Jadi meskipun Allah nggak kelihatan, tapi ada. Arti ya, kita bisa mimpi tanpa kita buat. Kita bisa tidur dengan sendirinya, dan kita bangun dengan sendirinya. Tanpa kita sendiri yang membangunkan diri kita. Nggak bisa kita bangunin diri sendiri tuh. Dan nggak bisa kita tidurin diri sendiri. Ayo tidur. Kalau waktunya tidak tidur, nggak bisa tidur. Ayo bangun. Nggak bisa. Kamu lagi tidur, bangun. Nggak bisa. Ngerti yang nggak bisa? Yang gini. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini yang bikin kita pecah nih telinganya sampai denger, matanya sampai bisa ngelihat, hatinya sampai bisa berasa, itu Allah cuma. Artinya Allah itu ada dan Allah itu dekat. Terus nanti lagi, wallahu a'lam.